Perkenalkan, nama saya Yohana Oktavia Senipar, NIM 190906041. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran politik Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep kenegaraan Islam. Taqiyuddin An-Nabhani dilahirkan di daerah Iljim pada tahun 1009. Beliau mendapat pendidikan, ilmu, dan agama di rumah dari ayahnya sendiri, seorang syaikh yang faqih fiddin. Ayah beliau seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah yang diperolehnya dari ayahnya, yaitu Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Beliau adalah seorang ulama terkenal atau terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariah dari ayah dan kakek beliau, yang telah mengajarkan hafalan Al-Quran, sehingga beliau hafal Al-Quran seluruhnya sebelum balik. Selain itu, beliau juga mendapat pendidikan di sekolah negeri. Kemudian beliau pindah ke sekolah di sekolah Aqha untuk melanjutkan pendidikannya. Setelah bersekolah di sekolah Aqha, Taqiyuddin An-Nabhani kemudian meneruskan pendidikannya di Tasnawiyah Al-Azhar pada tahun 1928 dengan predikat sangat memuaskan. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama, beliau menamatkan pula kuliahnya di Al-Azhar Asy-Syarif. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani kembali ke Palestina untuk kemudian bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas negeri dan di Haifa. Di samping itu, beliau juga mengajar di sebuah madrasah Islamiyah di Haifa. Dalam pembahasan pemikiran politik Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep kenegaraan Islam, bukan merupakan sebuah upaya untuk memahami secara efektif dalam usaha mengetahui secara mendalam sebuah organisasi apapun. Dalam pemikiran di dalam berorganisasi dapat terlihat jelas aktivitasnya. Aktivitas di dalam maksudnya yang pertama, satu, perilaku politik seseorang maupun organisasinya. Yang kedua, ide-ide pemikirannya yang menjadi sebuah rujukannya. Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep kenegaraan Islam sangat berbeda dengan pemikiran politik yang umumnya kita ketahui, yaitu politik modern. Politik, satu, bentuk negaranya, yang kedua, sistem politik dan pemerintahannya tidak sama dengan sistem pemerintahan yang kita tahu seperti monarki, republik, kekaisaran, dan federasi. Menyebut khalifah di dalam sebagai sistem dan sekaligus bentuk pemerintahan. Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang trias politika juga memiliki perbedaan yang sangat mendasar dari segi filosofi dasar pengetahuannya. Taqiyuddin An-Nabhani seorang intelektual muslim yang di dalam pemikirannya selalu menggunakan metode-metode Islam dan selalu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Pemikiran politik adalah aplikasi rasio manusia yang dihasilkan dari susunan premis yang diketahui untuk mendapatkan konklusi-konklusi yang belum diketahui.
Nah, Taqiyuddin An-Nabhani merupakan filsuf Islam yang membahas politik adalah Taqiyuddin An-Nabhani dengan konsep kekuasaan, daulah khilafah Islamnya, dan cara hidup Islam. Taqiyuddin An-Nabhani secara sosiohistoris hidup di tengah lingkungan masyarakat yang tengah di dalamnya ideopolitik Barat. Hal ini membentuk karakter Taqiyuddin An-Nabhani menjadi sosok yang keras, tegas, dan progresif. Taqiyuddin An-Nabhani adalah seorang ahli politik dunia. Beliau juga mampu menganalisis secara tajam dan berpikir sistematis secara runtut dalam memecahkan berbagai permasalahan khususnya terkait tentang problematika dunia Islam. Beliau adalah pemikir sekaligus ulama yang berusaha menawarkan solusi ideologis terkait kondisi dunia dari zamannya hingga masih dikuasai hegemoni dan dominasi Barat. Dia juga meyakini bahwa filsafat kebangkitan yang hakiki sesungguhnya bermula dari sebuah adanya ideologi atau mabda yang menghubungkan fikrah dan tarikah. Tahap selanjutnya, An-Nabhani menginginkan tegaknya daulat khilafah Islamnya atau negara khilafah Islam. Daulah Islam tersebut akan menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia sebagai risalah Islam dan rusalah umat manusia yang bersifat universal dan abadi. Dakwah dimulai dari negara Arab karena adanya keterkaitan sejarah bahasa Arab yang menjadi penting dalam Islam dan unsur pokok kebudayaan Islam. Dalam pandangan An-Nabhani, representasi kekuasaan yang lebih besar terlihat dalam daulah khilafah Islamnya. Khilafah yaitu suatu pola pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala negara dengan gelar khilafah. Seorang khilafah tidak mengenal sistem kepemimpinan yang mewarisi. Khilafah selaku kepala negara adalah wakil dari umat Islam. Seorang khilafah adalah pemegang kekuasaan dan pelaksana syariat Islam. Khilafah harus tunduk dalam syara bukan di tangan umat. Dimensi atau etis kekuasaan menurut Taqiyuddin An-Nabhani mempunyai tujuan sebagai media untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia dengan cara dakwah. Yang kedua, An-Nabhani mengklaim bahwa daulah khilafah baik secara bentuk maupun sistemnya bukan kerajaan, republik, kekaisar maupun federasi. Yang ketiga, untuk menuju cita-citanya, An-Nabhani dalam prakteknya melakukan aksi politik melalui partai atau pembebasan atau Hizbut Tahrir. An-Nabhani menghasilkan sebuah karya yang berjudul Nizamul Hukmi fil Islam, diterjemahkan oleh Muhammad Makfur Wahid menjadi sistem pemerintahan Islam doktrin, sejarah, dan realitas empirik. Dalam buku tersebut ditegaskan bahwa bentuk pemerintahan Islam bukan monarki karena tidak ada pewarisan kepada putra mahkota, juga bukan sistem republik dengan biar sistem demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Pemerintahan Islam juga bukan kekaisaran yang memberi keistimewaan di bidang pemerintahan, keuangan, dan ekonomi di wilayah pusat. Juga bukan sistem federal yang membagi wilayah dalam otonomi. Sistem pemerintahan dalam sistem adalah bukan hanya itu. Ia pun berjuang untuk membumikan sistem itu hingga akhir hayatnya dengan terus berdakwah. Karena dakwah adalah cara yang tepat untuk terus menyampaikan persepsi umat. Jadi inti dari pembahasan Taqiyuddin An-Nabhani yaitu dia mengatakan bahwa negara yang dia maksud adalah bukan negara yang menganut sistem kekaisaran, federal, dan juga bukan republik, tapi sebuah negara yang dipimpin oleh khilafah. Dan juga negara tersebut menjalankan pilar-pilar pemerintahan Islam agar negara tersebut menjadi maju, dan cara dia untuk mewujudkan sebuah negara Islam tersebut adalah dengan terus berdakwah.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada salah dalam perkataan.